sesosok sesosok laki-laki yang duduk di atas aras pakai udeng-udeng, pakai jubah putih, kayak Dewa Zeus gitu. Kan saya pernah mencoba ceramah di masyarakat dengan tema akidah, nggak laku. Oh, kenyataan di lapangan seperti itu ya? Kenyataan di lapangan mereka nggak paham dan nggak laku. Kalau lebih besar langit, berarti Allahu Akbar batal dong. Iya kan? Kalah besar. Kalah besar, bukan Allahu Akbar lagi, tapi langit itu akbar. Ya. Langit itu akbar. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Imdad, tentunya masih dalam program Tajiluan, tanya jawab interaktif Liubudiyah with Al Asrar. Oke teman-teman semua, untuk pada episode hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kita datangkan dari Kendal, daerah khususnya dari Mboja ya. Jadi beliau adalah sosok tokoh masyarakat di Kendal. Di sisi lain juga beliau mengisi konten di Facebooknya dengan dakwah-dakwah beliau. Mungkin nanti barangkali dari teman-teman semua penasaran, bisa langsung nanti cek saja untuk Facebooknya untuk dakwah dari beliau-beliau. Oke, untuk pada hari ini, episode kali ini kita kedatangan beliau Al-Ustadz Abi Fadil Al-Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Senang rasanya bisa bertemu dengan Ustadz secara langsung. Saya sudah selalu tertarik Ustadz dengan pembahasan-pembahasannya ada di Facebook gitu Ustadz. Masya Allah. Tentunya nanti pembahasan pada episode kali ini pun nanti sepertinya ini dari pertanyaan-pertanyaan dari followers Instagram Ustaz. Ya. Jadi pertanyaannya itu dari followers Instagram Pondok Pesantren Al Asrar. Ada beberapa mungkin dari alumni atau mungkin dari wali santri juga kadang ada Ustaz, atau mungkin dari santrinya juga ada. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan nih yang akan ditanyakan yang datangnya dari followers Instagram kami di Pondok Pesantren Al Asrar. Baik, langsung saja ya Ustadz untuk pertanyaan. Masuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan mengenai tauhid ini Ustadz. Luar biasa, ini sangat menarik Ustadz. Pertanyaannya dari akun Instagram, usernya Sheva_Putra 093. Oke, untuk Kak Sheva, Mas Sheva, ini pertanyaannya seperti ini Ustaz. Allah itu kan mempunyai sifat baqo dan juga mukhalafatul lil hawadisi. Sedangkan di surga katanya kita bakal abadi. Jadi surga dengan Allah apakah sama? Padahal Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Silakan. Terkait dengan apakah surga ini kekal atau tidak, memang secara jelas dalam Al-Quran disebutkan khalidina fiha abada. Artinya manusia itu adalah makhluk yang kekal. Oh iya. Kekal di dalam surga, khalidina fiha abada, baik di surga ataupun di neraka juga. Artinya di samping manusia itu juga ada makhluk lain bernama neraka dan surga yang juga statusnya kekal. Tetapi perlu diingat bahwa kekal di sini adalah dikekalkan ya. Dikekalkan. Bukan kekal secara asli atau pada dasarnya kekal, enggak. Dikekalkan. Maksudnya gimana tuh Ustaz untuk dikekalkan? Jadi kan beda antara kekal dengan dikekalkan. Kalau pada dasarnya kekal atau asalnya kekal, itu kan memang
Memang kekal ya. Tapi seperti Gusti Allah itu kan memang kekal. Tapi misal dikekalkan itu berarti ada yang mengekalkan. Ada yang mengekalkan. Oh iya. Nah, manusia itu kan statusnya dikekalkan. Manusia, surga, neraka itu statusnya dikekalkan. Bukan kekal secara asli. Jadi ya jelas beda. Ya. Dari situ saja udah jelas beda ya. Berarti intinya tidak sama itu. Tidak sama. Manusia, surga, neraka itu statusnya dikekalkan oleh Allah. Jadi suatu ketika Gusti Allah menghendaki untuk hancur. Ketika Allah menghendaki untuk selesai. Kita tidak bisa mengelaknya ya. Tidak bisa. Cuman pada dasarnya Gusti Allah kan sudah berfirman dalam Al-Qur'an toh, khalidina fiha abada. Dari sini sudah berbeda. Ya. Saya rasa kayak misal dengan jawaban seperti itu harusnya lebih bisa diterima ya Ustaz. Ya. Jadi statusnya antara di sini kan pertanyaannya kan antara surga dengan Allah Ustaz. Jadi seakan-akan mereka ini berdua itu sama antara Allah sama surga. Tapi ternyata bahwa surga itu dikekalkan. Surga dikekalkan. Surga itu dikekalkan. Neraka dikekalkan. Dan manusia yang ada di surga dan di neraka juga dikekalkan oleh Allah yang Maha Kekal. Berarti yang awalnya pertanyaannya seperti ini imbang antara Allah dengan surga itu sama, kemudian ternyata ya nggak sama. Pertanyaannya, secara pertanyaan seperti itu. Tapi nggak sama. Terus jawabannya intinya adalah surga itu dikekalkan oleh Allah. Ya. Nah, berarti kan jelas ini udah tingkatan yang berbeda ya Ustaz ya. Sudah berbeda. Jadi dari sisi itu aja udah kelihatan mukhalafatul hawadisinya. Tapi jarang ditemui Ustaz. Jarang ditemui bahwa seperti ini Ustaz. Kadang penjelasan orang-orang di luar atau mubalih di luar. Kadang mungkin sebelum saya melanjutkan Ustaz. Kalau tauhid ya Ustaz. Sedangkan umat manusia itu lebih sering memakai logika Ustaz. Kalau menurut Ustaz pribadi, untuk berdakwah menyampaikan tentang tauhid, apakah saklek dengan tauhid atau dengan teori tauhid itu, atau tauhid itu bisa dilogikakan Ustaz? Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu tidak menafikan logika. Kita melihat di kitab-kitab kita, ya kan? Ya. Di kitab-kitab kita itu tidak menafikan logika. Bahkan ketika jenengan mengaji misalnya Kifayatul Awam atau Umul Barohin, Sanusiyah dan seterusnya itu sudah memperkenalkan tauhid dengan dasar logika. Tidak hanya sebatas doktrin saja, tetapi logikanya juga sudah ditampilkan. Jadi nggak ada istilahnya kok tauhid bertentangan dengan logika. Justru malah satu jalur ya. Satu jalur. Dan memang umat Islam itu disuruh untuk berpikir. Ya. Dan secara logika tauhid kita itu tidak bertentangan. Coba sebutkan mana yang bertentangan. Contoh mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi Allah berbeda dengan makhluknya. Itu juga nggak bertentangan dengan logika. Karena ketika Gusti Allah itu sama dengan makhluknya, tentu tidak salah ketika kita mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Ya, karena sama. Secara substansi, zat, sifat, afalnya sama, maka tidak salah ketika kita mengatakan Allah sama dengan makhluknya. Nah, ketika sama dengan makhluknya, ya jelas tidak layak disebut sebagai Tuhan. Ya, betul. Ya, setuju. Ya apa bedanya? Kita dengan Gusti Allah kalau nggak ada bedanya kan ya nggak beda. Bagaimana dengan keimanan? Coba.
Terkadang kan mungkin mungkin ini beberapa orang-orang awam di luar itu seperti iman itu lebih identik dengan menggunakan hati, sehingga tidak bisa dilogikakan lah atau bagaimana. Itu kan asumsi-asumsi yang selalu berkeliaran di masyarakat secara awam. Untuk menanggapi itu bagaimana? Iman dalam hati. Iya, jadi seakan-akan kita tidak bisa, kita beriman benar-benar pure hanya menggunakan hati. Doktrin. Gimana? Doktrin. Tanpa logika, tanpa berpikir sama sekali. Lebih tepatnya mungkin kita tidak bisa menjangkau keimanan tersebut menggunakan logika kita. Mungkin seperti itu mungkin. Iya, kalau itu pada dasarnya ketika sudah di puncak ya. Puncak artinya ketika memang sudah buntu ya memang harus kita pasrahkan kepada hati. Tetap iman, tetap logikanya tetap ditundukkan dalam iman. Artinya, tapi ketika dalam proses pencarian, proses nazar, berpikir, ya kita harus menggunakan akal. Harus menggunakan logika. Dan Islam sangat begitu masuk akal sekali ya. Sangat menghormati logika. Islam itu sangat menghormati logika. Bahkan tadi seperti yang ada beberapa kitab yang sudah disampaikan oleh Ustadz, bahkan sudah disampaikan kitab yang mana kitab itu karangannya sudah dari dulu ya Ustadz. Ya. Bukan yang artinya cetakan sekarang baru-baru ini karena ada fenomena tentang kasus seperti ini seperti itu sudah. Dari zaman Kanjeng Nabi sudah ada akidah seperti itu. Allah wujud kita kok sebenarnya secara substansi dari zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada. Hanya saja memang diformulasikannya ketika zaman para imam, para ulama. Ya kalau konteksnya zaman Rasulullah itu kan ya berupa Quran, berupa hadis yang masih bercecer, masih berserakan, masih bercampur dengan yang sahih, yang dhaif, yang hasan dan yang lain-lain itu masih bercampur kan? Ya. Nah, oleh para ulama itu dikumpulkan lalu diformulasikan menjadi sebuah rumusan akidah. Ya kan? Dijadikan sebagai rumusan akidah sehingga bisa kita nikmati dengan mudah. Jadi Allah wujud kita mbakok itu hanyalah rumusan untuk memudahkan kita memahami akidah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana caranya Ustadz untuk kaum awam, untuk orang-orang yang awam bisa memahami tauhid seutuhnya? Maksudnya seutuhnya mungkin gini Ustadz, apakah ya satu-satunya jalan kita harus ngaji kah, atau satu-satunya jalan apa? Atau mungkin bisa juga ini salah satu fase pencarian ya Ustaz yang bisa katakannya. Kalau untuk mencapai expert ya, pemahaman yang expert ya jelas harus mengaji secara totalitas. Kalau hanya sebatas dengar-dengar aja atau hanya sebatas ikut pengajian, ceramah di panggung-panggung itu, ya susah untuk memahami. Susah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Untuk mendapatkan pemahaman utuh harus ngaji. Harus ngaji ya. Harus ngaji secara utuh. Karena jarang sekali dai-dai kita menjelaskan hal itu. Penceramah kita nggak ada yang apalagi kok berceramah Allah wujud kita kok itu jarang ditemukan. Apalagi penceramahnya kan mesti ada momennya ya Ustaz. Misal maulud ya. Ya, biasanya tema sesuai dengan temanya. Bahkan saya pernah mencoba ceramah di masyarakat dengan tema akidah. Nggak laku. Kenyataan di lapangan seperti itu ya. Kenyataan di lapangan mereka nggak paham dan nggak laku. Audiensnya sedikit. Tapi tidak jarang juga, kalau dari Ustadz pribadi, tidak jarang juga untuk menyampaikan beberapa materi tentang. Iya, tetap saya convert ya, secara perlahan saya sisipkan dalam ceramah-ceramah saya di masyarakat itu, tetap saya masukkan tentang tauhid itu. Cuman ya kita nggak bisa expert
Artinya nggak bisa secara utuh menyampaikan Allah wujud, kita bakal mukhalafatul awadisi dan seterusnya. Paling potongan-potongan yang disisipkan. Paling misalnya kita memperkenalkan kepada masyarakat Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa waktu, ya kan? Kita sampaikan ke masyarakat bahwa Allah itu tidak di surga, Allah itu tidak di atas langit. Ya, Allah itu tidak di atas langit, Allah itu tidak di surga, jangan salah paham. Tapi itu hanya sisipan dalam apa ya? Dalam ceramah, tidak bisa kita langsung utuh menyampaikan semua. Karena kalau disampaikan semua tidak laku. Sudah bisa dipastikan mereka akan kabur. Ya, betul. Dan mereka ketika ingin memahami secara utuh ya harus ngaji di ruang khusus. Oh, bahkan bukan cuma hanya sekedar ngaji, tapi ngaji. Jadi kalau penceramah itu kan hanya bisa menggiring, ya kan? Penceramah itu hanya bisa menggiring supaya masyarakat mau mengaji. Ayo ngaji tauhid sing bener. Ngaji kemana? Ke kiai. Ya kan? Privat ke kiai. Ngaji secara khusus kepada para ulama. Kalau di panggung nggak bisa. Ya meskipun pada kenyataannya kiai-kiai kita di masyarakat juga sedikit sekali yang mengajarkan hal itu. Padahal semakin kesini. Padahal apa? Yang namanya tauhid itu pondasi. Iya, betul. Tauhid itu pondasi. Tanpa ada tauhid atau ketika seseorang tidak memahami tauhid, ya otomatis sholatnya, puasanya, ibadahnya sulit untuk diterima. Oh, nyambungnya ke situ ya? Iyalah, namanya pondasi kan. Kalau misal apa namanya kita itu mengenai tauhid itu, Ustaz. Kita hanya semata-mata mengikuti saja, Ustaz. Ya udahlah, maksudnya kayak terima bersih saja, Ustaz. Terima bersih. Kayak terima bersih, kayak misal ya udahlah, saya percaya sama Allah. Yang penting saya percaya sama Allah. Yang penting saya percaya sama Allah. Itu bagaimana, Ustaz? Kaitannya kalau dalam bahasa kitabnya itu namanya taklid. Ya, taklid. Ya kan? Taklid. Dan taklid itu statusnya diperdebatkan oleh para ulama. Iman taklid statusnya diperdebatkan oleh ulama. Ada yang menganggap cukup, ya, mayoritas ulama menganggap cukup lah. Tetapi ada juga yang menganggap tidak cukup. Seperti Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi itu mengatakan nggak cukup. Cukup tidak cukupnya artinya seseorang itu tidak cukup taklid. Ketika dia taklid maka keimanannya belum diterima. Artinya dia kafir. Oh, justru malah. Iya. Kalau saya boleh katakan malah berbahaya. Berbahaya. Iman taklid itu statusnya diperdebatkan. Sebagian ulama mengatakan cukuplah, boleh, tetap dikatakan sebagai orang Islam. Tetapi ada ulama sebagian yang lain mengatakan iman taklid itu tidak cukup, sehingga tidak bisa disebut sebagai orang beriman. Artinya dia masih kafir. Kan ngeri kan? Ya, benar, sangat benar. Nah, makanya supaya iman kita itu bukan iman yang diperdebatkan, ya, bukan iman mukhtalaf. Iman yang diperdebatkan, maka sebaiknya kita belajar akidah dengan benar. Caranya bagaimana? Ya, mengaji kepada para ulama, para kiai. Setidaknya dengan kita mengaji kepada ulama, setidaknya kita mengaji kepada ulama itu merupakan salah satu langkah lebih maju untuk memperbaiki iman kita. Iya. Salah satu upaya untuk lebih expert dalam pemahaman, lebih lengkap, lebih jangkep ya. Iya. Oke, lebih jangkep. Ya kalau di lingkungan mahasiswa misalnya ya, di lingkungan mahasiswa itu ya butuh sentuhan-sentuhan ustadz yang bisa menjelaskan secara logika. Apalagi mahasiswa sangat kritis-kritis. Ya, sangat kritis. Makanya saya juga bersyukur di Al-Asrar ini ada minimal kitab Kifayatul Awam. Itu sedikit menjawab kegelisahan para mahasiswa ya khususnya.
untuk menghadapi syubhat-syubhat dalam hal akidah. Iya, betul. Syubhat-syubhat dalam hal akidah. Jadi kan kifayatul awam itu apa ya? Tauhid yang berlandaskan ilmu kalam. Meskipun levelnya masih ibtidak ya, masih dasar. Cuman sudah lumayan untuk kita pelajari. Ya balik lagi kayak tadi, sedikitnya udah satu langkah lebih maju meskipun belum expert banget, tapi lumayan lah. Lebih baik. Syukur-syukur kalau antum mau bikin pengajian di UNES ya. Aduh. Minta dukungannya Ustaz, minta doanya aja. Pengajian di UNES untuk membuka pengajian terkait dengan akidah, kajian tauhid, tanya jawab, wah itu asik gitu. Takutnya malah nanti tauhid saya yang terombang-ambing oleh kritis-kritisnya mahasiswa tersebut Ustaz. Jadi memang apa ya, khususnya lingkungan mahasiswa itu memang sangat penting. Apalagi sudah bercampur dengan filsafat umum. Betul. Filsafat umum yang kadang cukup berbahaya bagi mereka yang belum utuh pemahamannya tentang tauhid. Saya itu punya teman. Dia itu dulu ya sama saya akrab lah. Ya berjuang bareng. Bahkan ketika dia itu mendengar orang non-muslim atau non-NU mengatakan Kanjeng Nabi tanpa Sayyidina, dia itu marah dia. Nah, gara-gara dia itu sering berkumpul atau berinteraksi dengan teman-teman ateis, di grup ateis, di grup para pemikir-pemikir yang ngawur itu, yang tanpa ada landasan akidahnya, lama-kelamaan dia hanyut. Satu sisi dia belum totalitas memahami akidah, tetapi dia sudah loncat pagar ke grup ateis, yang pada akhirnya dia ateis. Berujungnya seperti itu. Gak kuat iman. Pemahamannya gak kuat, sudah lompat pagar ke ateis, yang pada akhirnya ateis. Ya meskipun saya dengar akhir-akhir ini dia kembali lagi ke Islam, alhamdulillah. Ada dua teman saya seperti itu. Yang satu hafal Quran. Terus karena sering berinteraksi dengan orang-orang ateis agnostik, akhirnya dia agnostik. Meskipun pada akhirnya alhamdulillah juga kembali ke Islam. Ya kodok tapi sholat yang ditinggalkan selama dia ateis agnostik, kodoknya. Ya dinamika kehidupan ya Kang ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya luar biasa tadi. Episode yang sangat menarik kali ini, sangat full daging. Kalau anak-anak sekarang gitu Ustaz, sangat full daging, sangat berbobot gitu. Tambahan dikit boleh. Jadi kan umat Islam itu dalam hal keimanan ada 3 tingkatan. Satu, iman taklid, artinya dia itu percaya kepada Allah ya tanpa bisa membuktikan secara logika. Pokoknya ketika saya mendengar lalu saya beriman kepada Allah, ya sudah saya percaya begitu aja. Adapun mengapa kamu beriman kepada Allah, ketika ditanya demikian nggak bisa menjawab. Mengapa kamu percaya bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada? Dia nggak bisa jawab. Mengapa kamu percaya bahwa Allah itu kitab atau Allah itu berbeda dengan makhluknya? Nggak tahu saya. Yang penting saya percaya kepada Allah. Nah itu namanya iman taklid. Iman taklid seperti yang saya katakan tadi, bahwa imannya itu masih mukhtalaf, masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan dia itu masih Islam, tetap dikatakan sebagai orang mukmin. Ada yang mengatakan dia itu tidak beriman atau disebut kafir.
Nah, yang kedua itu adalah iman ijmali. Kalau dalam bahasa Kifayatul Awam itu ijmali. Oh, ijmali. Ya, secara ijmali. Dia percaya kepada Allah dengan sifat-sifatnya, tetapi dia hanya bisa menjelaskan secara global aja. Hanya bisa menjelaskan secara global. Ketika ditanya, mengapa kamu percaya kepada Allah? Dia hanya bisa menjawab, saya percaya kepada Allah karena ada bukti adanya alam semesta ini. Secara global. Ya, secara global. Tapi ketika ditanya kembali, loh, mengapa alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah? Dia sudah nggak bisa menjawabnya. Itu adalah iman ijmali ya, tingkatan ijmali. Terus yang ketiga adalah tafsili. Dia bisa menjelaskan secara terperinci iman yang dia yakini. Dia bisa bisa mantep, dalam hatinya mantep, terus bisa menjelaskan secara logika, juga bisa menjelaskan secara dalil Al-Qur'annya, hadisnya. Itu namanya iman tafsili. Jadi lebih tinggi daripada ijmali atau taklidi. Dan itu nggak ada yang memperdebatkan. Jelas itu semua sepakat bahwa dia adalah orang Islam yang sejati. Ya, sejati. Meskipun pada dasarnya tauhid semacam ini itu juga masih dasar. Artinya ini masih kulit, masih zahir, belum sampai ke yang lebih dalam lagi, belum sampai ke samudra ilahiyah, ya kan? Belum sampai ke ma'rifat, hakikat, belum sampai mukasyafah, baru luarannya. Ini masih kulit, masih kulit. Artinya yang kita pelajari di sini, di pondok ini ya, dalam hal tauhidnya itu masih kulit sebenarnya. Adapun yang lebih tinggi lagi tentu urusannya dengan hati, ya, dengan roh, sehingga seseorang itu bisa wusul kepada Allah, wusul dan memang benar-benar menyatakan bahwa saya adalah orang Islam. Menyatakan dalam hati, ikrar dalam hati, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyahu wa rasulah. Ya, seperti itu kira-kira. Semoga bisa difahami. Sangat bisa difahami Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa. Dan perlu diingat bahwa Allah itu tidak tinggal di surga. Juga tidak tinggal di atas langit, dan juga tidak berupa materi, tidak berupa jisim. Ya, kalau makhluk itu kan seperti kita ini di dunia, zat padat, zat cair, zat gas ya. Kita itu kan terdiri dari elemen-elemen itu, padat, cair, gas. Sedangkan Allah enggak. Allah juga tidak berupa jismun latif, tidak seperti ruh ya, tidak seperti malaikat atau jin atau makhluk halus lainnya. Enggak sama, artinya tidak seperti itu. Allah tidak berupa seperti itu, tidak butuh seperti itu, tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh dimensi, tidak butuh arah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu tinggal di surga, juga tidak bisa dikatakan Allah itu ada di atas langit. Terus bagaimana dengan ayat yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Pernah dengar enggak? Pernah dengar. Allah istawa di atas arsy. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu kaitannya dengan lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi dalam memahami mukhalafatul hawadisi, bahwa
ulama kita, imam kita, khususnya Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari, imam kita, itu setidaknya membagi hal demikian dengan dua hal. Yang pertama adalah takwil, yang kedua adalah tafwid. Tafwid. Ya, tafwid atau pasrah. Nah, untuk orang awam itu lebih selamat memakai metode takwil. Sehingga dia tidak memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya awam itu ketika dia mendengar kalimat ainullah misalnya. Ainullah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan mata Allah. Ya kan? Kok dia itu masih membayangkan ada mata besar di atas langit? Artinya dia masih awam. Oh iya. Nah, orang yang semacam ini sebaiknya memakai metode takwil. Takwil itu artinya memalingkan makna yang layak untuk Allah. Memalingkan makna yang lebih pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Semisal istawa 'alal arsy ar-rahmanu 'alal arsy istawa, itu bukan dimaknai Allah duduk di atas arsy, bukan. Bukan dimaknai Allah bersemayam di atas arsy, di atas langit, bukan. Tetapi dimaknai istawa ini adalah istaula atau menguasai. Allah menguasai langit, Allah menguasai arsy. Jadi kan artinya tidak bertentangan dengan logika, tidak bertentangan dengan mukhalafatul hawadisi, ya kan? Tidak bertentangan dengan itu. Karena kalau kita kejar secara logika ya, kalau kita kejar secara logika, atau ketika kita maknai secara tekstual ayat-ayat Al-Quran atau ayat atau hadis ya, atau hadis ketika kita maknai secara tekstual itu ambigu kan. Ambigunya gimana? Misal ya, lafaz Allahu Akbar, tahu kan? Ya. Allahu Akbar itu kalau diterjemahkan adalah Allah Maha Besar. Kalau diterjemahkan secara letterlek sehingga difahami bahwa zat Allah besar. Bahkan kata Ustadz sebelah itu saking besarnya akhirnya kita tidak bisa melihatnya. Kan? Ustadz sebelah mengatakan Allah itu maha besar sehingga saking besarnya kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau difahami demikian tentu ambigu. Sekarang pertanyaannya, lebih besar mana antara Allah dengan langit? Kalau lebih besar langit, berarti Allahu Akbar batal dong. Iya kan? Kalah besar. Bukan Allahu Akbar lagi, tapi langit itu akbar. Langit itu akbar. Iya kan? Terus ketika dikatakan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir, ya kan? Ada hadis yang menyatakan seperti itu, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ketika kita fahami itu secara tekstual, pertanyaannya, apakah Allah mengecil? Apakah zat Allah itu mengecil? Katanya Allahu Akbar. Apakah bisa zat yang maha besar masuk ke dalam ruangan yang lebih kecil? Semisal bisa, berarti kan mengecil. Ya kan? Ya. Artinya ketika ini bisa, katakanlah bisa, otomatis zat Allah itu akan mengecil. Nah, ini secara logika enggak masuk kan? Ya betul. Ya kan? Makanya ayat-ayat demikian bagi orang awam khususnya yang masih membayangkan Gusti Allah
secara visual, maka lebih baik menggunakan takwil, yaitu memalingkan makna kepada makna yang lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang sudah kencang imannya, artinya ketika mendengarkan lafaz Allah itu sudah tidak membayangkan Allah. Kan ada itu ketika mendengarkan lafaz Allah membayangkan Allah cahaya yang besar gitu ya. Atau sosok laki-laki yang duduk di atas aras pakai udeng-udeng. Pakai jubah putih kayak Dewa Zeus gitu. Artinya itu masih awam ya. Nah, ketika sudah tidak membayangkan, ketika mendengarkan lafaz Allah itu sudah tidak membayangkan Allah secara visual, maka orang ini lebih baik memakai metode tafwid ma'atanzih. Artinya ketika ada lafaz istawa 'alal arsy atau ainullah atau yadullah, ya kan? Atau rijlullah, itu ya gak usah dimaknai, wis pasrah gitu aja. Pasrah sesuai dengan monggo-monggo lah ya Allah, terserah apa yang panjenengan kehendaki dengan lafaz-lafaz ini. Itu namanya tafwid. Tafwid itu pasrah, tidak memaknai secara spesifik ayat-ayat tersebut. Beda dengan takwil tadi ya. Takwil tadi kan memvisualisasikan ya sama, artinya sama kan. Secara konsepnya kan sama. Ketika dia masih memvisualisasikan Allah, maka lebih baik menggunakan takwil. Tetapi ketika dia sudah tidak memvisualisasikan Allah, lebih baik menggunakan tafwid. Oke. Jadi tafwid ini lebih dominan dipakai oleh para aslafun sholeh. Artinya para salaf kita lebih banyak menggunakan tafwid. Thariqatus salaf aslam, ya. Thariqatus salaf aslam wa thariqatul khalaf ahkam. Takwil ini khalaf. Maksudnya teori baru. Adapun para nabi, kanjeng nabi, para sahabat, para tabiin menggunakan tafwid ya. Ya. Baik, pembahasan yang cukup, saya sampai tidak bisa berkata-kata ini. Cukup banyak ilmu yang saya dapatkan, Ustaz. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya, khususnya tadi yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Seva. Berawal dari pertanyaan Kak Seva, ternyata kita lebih bisa mendalami untuk tauhid dan lain-lain. Mungkin kalau dari saya, Ustaz, kalau dari saya, pesan untuk teman-teman penonton, barangkali ada penonton dari luar, maka solusi untuk lebih mengenal Tuhan atau untuk bertauhid adalah mengaji. Satu langkah lebih maju lah, Ustaz, untuk mengenalnya. Oke. Mungkin itu dulu, Ustaz, untuk episode kali ini. Cukup luar biasa. Mungkin nanti di lain kesempatan barangkali bisa bergabung lagi, Ustaz. Nanti insya Allah ada beberapa pertanyaan yang lebih menarik lagi dari teman-teman followers Instagram kami, Pondok Pesantren Al-Asrar. Oke, untuk teman-teman semua, jangan lupa saksikan terus setiap hari di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Asrar program Tajilwar, tanya jawab interaktif Liubudiyah with Al-Asrar, yang nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan dan narasumber-narasumber yang tentunya tidak sepele, tentunya berwawasan luas mengenai keislaman, keibadahan, dan lain-lain. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk menonton di setiap harinya. Jangan lupa di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Asrar. Kemudian untuk bagi teman-teman penonton yang ingin bertanya, yang barangkali habis lihat video ini terus ingin menanyakan sesuatu, silahkan kalian bisa tanyakan juga. Nanti untuk caranya silahkan kalian kunjungi di Instagramnya Pondok Pesantren Al-Asrar, yang nanti akan
akunnya ada di bawah ini. Oke, nanti tolong editor ya. Akunnya di bawah ini. Nanti silakan bisa kunjungi Instagramnya. Instagramnya bisa silakan dikunjungi. Nanti kita upload story Instagram setiap harinya. Nanti ada question box atau kolom pertanyaan. Silahkan kalian bisa tanyakan lewat situ atau nanti bisa lewat DM langsung ke akun Instagram Pondok Pesantren Al Asrar. Mungkin itu dulu. Terima kasih Ustaz, sekali lagi kami ucapkan sehat-sehat selalu. Amin. Semoga kita masih bisa dipertemukan lagi Ustaz. Dan lancar-lancar untuk di bulan Ramadan. Amin. Dan mohon maaf apabila tadi selama kita ngobrol-ngobrol ada mungkin sikap dari saya atau pertanyaan saya yang tidak mutu Ustaz. Mohon dimaafkan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali untuk hari ini bisa belajar banyak, apalagi mengenai tauhid ini Ustaz. Baik teman-teman, mungkin cukup itu dulu dari kami, dari saya Kang Imdad. Nanti kita bertemu lagi di next episode. Oke? Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.